Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, Robbi zidni ilman warzukni fahman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan yang berilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, yang saya hormati Ibu Debianti Kune, SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Digital. Dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang alhamdulillah telah menyempatkan diri untuk hadir di perkuliahan pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul memahami shifting dari leisure ke self-esteem yang akan dipresentasikan oleh teman saya Nikadek Endina Monika. Kepada saudari Nikadek Endina Monika, saya persilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Nikadek Monika. Di sini saya sebagai pemateri memaparkan materi tentang memahami shifting ke leisure ke self-esteem. Langsung saja kita masuk materinya. Harga diri atau self-esteem merupakan salah satu dimensi dari konsep diri. Harga diri atau self-esteem adalah proses evaluasi yang ditujukan individu pada diri sendiri yang nantinya berkaitan dengan proses penerimaan individu terhadap dirinya. Dalam hal ini, evaluasi yang menggambarkan bagaimana penilaian individu tentang dirinya sendiri, menunjukkan penghargaan dan pengakuan atau tidak, serta menunjukkan sejauh mana individu tersebut merasa mampu, sukses, dan berharga. Pengertian harga diri atau self-esteem menurut para ahli. Menurut Maslow, melihat harga diri sebagai suatu keharusan yang dipenuhi oleh manusia, kebutuhan akan rasa harga diri ini oleh Maslow dibagi menjadi dua, yaitu pertama, penghargaan atau kehormatan dari diri sendiri yang mencakup hasrat yang diperoleh dari kompetisi, rasa kepercayaan, kekuatan diri, edukasi, kemandirian, dan kebebasan individu yang ingin mengetahuinya. Dan yang kedua, penghargaan dari orang lain, antara lain prestasi. Dalam hal ini, individu butuh penghargaannya atas apa yang mereka lakukan. Di sini, individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan rasa percaya diri apabila kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki telah terpenuhi akan terpuaskan. Karakteristik self-esteem atau harga diri. Menurut Brenshaw, proses pembentukan self-esteem telah dimulai saat bayi merasakan tepukan pertama kali yang diterima orang mengenai harga diri. Seseorang tergantung bagaimana dia menilai tentang dirinya, di mana hal ini akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian individu ini diungkapkan dalam sikap-sikap yang dapat bersifat tinggi dan negatif. Jadi, karakteristik self-esteem dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik self-esteem tinggi dan self-esteem rendah. Karakteristik self-esteem tinggi. Self-esteem tinggi atau harga diri yang tinggi membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna, serta bahwa kehadirannya itu diperlukan di dalam dunia ini. Contohnya, seorang remaja yang memiliki harga diri yang cukup tinggi akan dapat merasa yakin bahwa mencapai prestasi yang dia dan orang lain diharapkan. Pada gilirannya, keyakinan itu akan memotivasi remaja tersebut untuk sungguh-sungguh
mencapai prestasinya tersebut. Karakteristik anak yang memiliki harga diri yang tinggi menurut Clemens dan Bean pada tahun 2001 antara lain, dia memiliki bangga dengan dirinya, bertindak mandiri, serta mengatasi prestasi yang baik. Oke, yang kedua, karakteristik self-esteem atau harga diri yang rendah. Remaja yang memiliki self-esteem rendah akan cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Di samping itu, remaja dengan harga diri yang rendah cenderung untuk tidak berani mencari tantangan dalam hal tantangan yang baru dalam hidupnya, lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan, cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-pemikiran serta merasa perasaan yang dimilikinya, cenderung takut menghadapi respon dari orang lain, dan tidak mampu membina komunikasi yang baik, dan cenderung merasa dirinya itu tidak bahagia dan tidak berharga. Pada remaja yang memiliki harga diri yang rendah inilah, sering munculnya perilaku rendah berawal dari perasaan yang tidak mampu dan tidak berharga. Mereka mengkompensasikan dengan tindakan lain yang seolah-olah membuat mereka lebih berharga. Contohnya, menyalahkan orang lain atas kelemahan dirinya. Kedua, merendahkan bakat sendiri dan tindakan-tindakan yang negatif lainnya untuk tidak memotivasi ke dirinya itu sendiri. Masuk pada aspek-aspek self-esteem atau aspek-aspek harga diri. Aspek-aspek self-esteem menurut Coppersmith pada tahun 1967 meliputi 1. Power atau kekuatan, 2. Significant atau keberartian, dan 3. Virtue, kebajikan, dan kompetisi. Masuk pada sub yang ke B, prokrastinasi akademik. Pengertian prokrastinasi akademik. Istilah prokrastinasi berasal dari bahasa Latin procrastiner, dari kata pro yang artinya maju ke depan, bergerak maju, dan krastinus yang berarti besok atau menjadi hari esok. Jadi, dari asal kata prokrastinasi adalah menunda hingga hari esok atau lebih suka melakukan pekerjaan esok hari. Jadi, prokrastinasi yaitu menunda-menunda pekerjaan. Masuk ketiga, yaitu hubungan antara self-esteem dan prokrastinasi akademik. Menurut Fred dalam Ferrari DKK pada tahun 1995, berkaitan konsep tentang penghindaran dalam tugas mengatakan bahwa seorang yang dihadapkan tugas yang mengancam ego pada alam sadar akan menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Perilaku penundaan atau akibat dari penghindaran tugas dan sebagai mekanisme pertahanan diri bahwa seseorang secara tidak sadar melakukan penundaan itu sendiri. Untuk menghindari penilaian yang dirasakan akan mengancam keberadaan ego dan harga dirinya. Jadi intinya, yang memiliki self-esteem rendah akan melakukan prokrastinasi atau menunda suatu pekerjaan. Masuk pada slide kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu terdapat hubungan yang negatif antara harga diri self-esteem dengan kecemasan sosial pada remaja. Hal ini menunjukkan semakin tinggi harga diri self-esteem yang dimiliki oleh seorang remaja, maka cenderung semakin rendah kecemasan sosialnya. Sebaliknya, semakin rendah harga diri atau self-esteem seorang remaja, maka cenderung semakin tinggi tingkat kecemasan sosialnya. Remaja yang memiliki harga diri atau self-esteem yang tinggi tidak mengalami kecemasan sosial, sedangkan remaja akan lebih percaya diri dalam lingkungan sosialnya karena lebih dihargai dan mampu berperilaku positif dalam menjalankan perannya yang terdapat pada cobaan atau tantangan di dalam hidupnya. Sebaliknya, remaja yang memiliki harga diri yang rendah seringkali akan mengalami kecemasan sosial. Kontribusi ini
terhadap rendahnya kecemasan sosial pada remaja sebesar 4,5. Dengan demikian, 9,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor orang asing, genetik, dan evaluasi pada diri sendiri. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, serta kokoh dalam spiritual. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.